gentlemen, please welcome UGBI Medan Plaza. Shalom. Saya melihat tangan-tangan yang terangkat dari tempat ini. Benar banget, Kak. Semuanya merasa diberkati, Diberkati dan semangat. Oke. Oke. Talia apa kabar? Oh, kalau aku hari ini puji Tuhan baik. Aku suka cita banget hari ini. Aku udah nggak sabar. Nggak sabar Ibadah ngapain? hari ini? Untuk ibadah dong. Kak. Oh, Ibadah dong. sama dengar firman Tuhan. Benar. Kalau kakak sendiri gimana kabarnya? Kabar saya baik, Yes. sehat, dan semangat. Semangat. Oke. Dan pastinya juga teman-teman baik yang di rumah ataupun yang di tempat ini pasti juga semangat. Benar nggak Talia? Benar, Kelihatan dari wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. kita berdua cantik. Oke. Oke, bisa. Tapi Kak, sebelum Oke. kita mau mulai ibadah, kita mau main icebreaker dulu nih. Setuju? Setuju ya? Setuju Oke. dong. Jadi teman-teman icebreaker kita itu namanya up, down, and boom. Boom. Aku mau Bukan apa? sesuatu yang meledak kan? Bukan Oh, bom, bukan. tapi boom. Boom. Boom Oke. ya. Oke, sebelum itu aku mau manggil teman asal kita yang cantik, jelita, Aser. mengkek, manja, pakai H. Cantik, jelita, Mengkek. dada-dada dong, Dada-dada. dada-dada. Oke, nggak oke, oke, oke. tahan dada-dadanya. Boleh Tepuk naik tangan ke dong buat atas. teman-teman kita yang datang di atas. Oke, jadi permainannya Terus permainannya kita gimana kita kasih nih? ring ke tengah Oh, dulu ya, Kak. kita kasih di Ke tengah dulu. permainannya. Artis Youth GBI Medan Plaza. Yes. Oke, jadi permainannya itu teman-teman boleh cari pasangannya masing-masing. Pasangan. Ya, tapi bukan jodoh ya, pasangan Ya. games. Yang Iya. ini yang perempuan atau Iya gimana? dong, perempuan, laki-laki. Oke. Terus Habis setelah itu boleh berhadapan, berhadapan, habis berhadapan boleh langsung tangannya. Oke, tangannya selang-seling. selang-seling, Oke, kalau Talia bilang up, tangan yang di bawah itu harus naik ke atas. atas. Kalau Talia bilang down, tangan yang di atas ke bawah. Kalau Talia bilang shake, yaitu tangan dan badannya harus ikut goyang. Goyang. Harus ikut goyang ya teman-teman. Goyang ya. Kalau- Jangan ada yang malu-malu. Jangan dia malu-malu, Jangan. nggak boleh. Nggak boleh. Kalau Talia bilang boom, tangan yang di atas harus menghancurkan tangan yang di bawah. Hancurkan tangan yang di bawah. Dan nggak boleh kena, Nggak boleh ya kena. Kak, nggak boleh. Jadi Oke. yang di bawah itu harus menghindar. harus menghindar, jadi nggak boleh kena. Kalau kena berarti dia nggak fokus. Sakit. Oh sakit ya, oh ya sakit ya Kak. Oke, Sakit dong. oke. Bisa. Oke, kayaknya kita undang bangkit berdiri. Boleh? Bangkit berdiri Kita teman-teman. undang bangkit teman-teman, Ayo bangkit berdiri dicari semuanya. pasangannya. Jangan sampai tidak ada pasangan Yes, ya. benar. Mana tahu pulang dari tempat ini punya teman baru. Oh iya ya. Hai, Oh iya. Talia. Oke. Ayo, jangan ada yang kakak, jangan sendiri dong. Gak boleh, Gak boleh sendiri, Cari berpasang-pasangan, temennya. cewek dengan cewek, Ayo. cowok dengan cowok. Boleh yuk. Ya, udah semua. Aser boleh bantu. Yang gak ada tolong dicarikan dulu. Asal-asal kita Aser. boleh bantu teman-teman yang masih Dicarikan sendiri. teman-teman. Dicari pasangannya, gamesnya bukan Iya. pasangan hidup. Ini udah kompak? Betul? Boleh dites? Boleh. Udah fokus kan? Dites Oke, nih. Kita Dites tes ya. Oke, kita Coba contohin tos dulu dulu, ya. tos dulu berdua, tos. Oke. Kita contohin dulu Kita ya teman-teman. contohin ya. Oke. Up, down, shake, down, down, boom. Salah. Boomnya nggak kayak Bukan. gitu. Talia kenapa mereka? Kenapa? Kebanyakan goyang. Oh iya bisa jadi. Oke, kita mulai aja kita ya. mulai aja kali ya. Kita Kak. mulai Oke, Kak aja. Tika bisa langsung. Bisa dong, Oke, teman-teman udah. bisa boleh Tangannya duduk selang-seling sudah. Terima kasih. Oke, semua. Oke, semua ya. Teman-teman yang di rumah juga boleh. Mana tahu Ayo, boleh ayo, sama ayo. orang tuanya juga boleh mainnya. Gak Oke, boleh ada yang siap malu-malu ya. Oke, ayo Kak Tika Oke. boleh langsung dieksekusi. Aser-aser bantu lihat ya. Yes. Up, Up. down, shake, Ayo goyang, Shake. goyang semua goyang. boom. Masih ada yang kena Kak, berarti Sekali belum lagi ya. fokus. Sekali lagi ya, Oke, yang oke, lompat oke. ya. Down, up, down, shake, boom. Masih ada yang kena. Tapi Talia, biar lebih cepat. oke, kita ini lebih cepat ya. Jadi teman-teman harus fokus.
up, 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 down, down, shake, shake, shake lagi, boom. Sekali lagi aja. Masih ada yang Sekali. kena. Ya, sekali lagi ya. Oke, kita cepat ya. Up, down, up, up, down, shake, shake lagi, shake terus, boom. Wah, tepuk tangan dong Kita buat kasih kita tepuk tangan semua. dulu dong buat teman-teman semuanya. Silakan duduk. Ternyata kami melihat dari atas teman-teman di rumah maupun di tempat ini semuanya sudah konsentrasi. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, kita mau ngapain nih Talia? Tapi sebelum ada pengumuman, Ada tema kita pada malam hari itu tentang the spiritual blessing. Kalau menurut Talia ya Kak, berkat rohani itu bukan hanya berkat-berkat yang kelihatan, tapi berkat-berkat juga yang tidak kelihatan. Contohnya itu damai sejahtera. damai sejahtera. Damai sejahtera. Itu sepertinya berkat yang diinginkan semua orang. Yes, bener banget. Karena dengan Karena damai tanpa sejahtera, kita bisa menjalani hari-hari dengan sukacita. sukacita. Bener Benar banget. sekali. Berarti berkat rohani itu tidak bisa dibeli dengan materi. Benar nggak Yes, sih Talia? benar. Tapi bisa kita dapatkan saat kita datang sama Tuhan. Sama Tuhan. Hebat ya Kak? Hebat ya. Kalau Kakak sendiri gimana? Sama. Oh sama? Sama. Oke. Tadi kan udah saya jelasin. Oke ya, lupa. Oke, Oke. dan nantinya kita juga akan diberkati lebih lagi oleh firman Tuhan yang akan disampaikan Kak Reni. Yes, benar. Pengumuman Oke, pengumumannya itu bagi teman-teman yang hadir di tempat ini secara ibadah onsite maupun teman-teman yang menyaksikan live streaming kita, teman-teman boleh mengambil tempat ternyaman dan kami himbau juga teman-teman untuk menonaktifkan perangkat online teman-teman semuanya agar tetap fokus dalam hadirat Tuhan. Oke. Pengumuman selanjutnya, yang rindu memberikan persembahan, memasukkannya ke amplop-amplop yang tersedia dan meletakkannya di kotak pintu keluar. Yes. Atau teman-teman yang gak punya cash, bisa men-scan QR Code yang ada di atas kotak persembahan. Pastikan setiap kita memberi, amin. 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 Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja saya Natalia Gloria. Saya Sartika Siregar, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom anak-anak muda, shalom. Bisa lebih lagi semangatnya, shalom anak-anak muda, shalom. Ya, sudah siap bermalam minggu untuk Tuhan, katakan amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Ora labatakan naralabaya ralabalabalabalabala. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Tuhan, malam hari ini hamba-hambamu datang kepadamu, hamba-hambamu datang, biarlah Tuhan Engkau berkenan atas setiap kami, biarlah Tuhan Engkau yang beracara atas ibadah kami ini. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Biarlah Tuhan, kesejahteraan bangsa kami ada di dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan bangsa kami ya Tuhan. Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati pemimpin kami. Engkau memberkati sumber daya alam. Engkau memberkati sumber daya manusia yang ada. Semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, terpujilah Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa
untuk Roh Kudus-Mu melawat anak-anak mudamu, sehingga Yoel 2 ayat 28 dan 29 tergenapi, sehingga kami menjadi penuai jiwa-jiwa, penuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak muda yang selalu disertai dengan tanda-tanda mujizat. Kami menjadi anak-anak muda yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perilaku kami ya Bapa, sehingga Tuhan kami dapat terlepas dari segala perbuatan jahat, kami terlepas dari segala dosa-dosa kami. Kami berdoa, biarlah pemulihan atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak yang broken home, yang mengakibatkan anak-anak muda terikat atas narkoba, terikat atas seks bebas, LGBT, kriminalitas, dan pergaulan bebas ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah semuanya dibebaskan, semuanya dibebaskan dalam nama Yesus. Sehingga kami ya Tuhan menjadi anak-anak muda yang mencintai Taurat Tuhan, anak-anak muda yang suka menyembah, suka berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk tema kami di bulan ini, di mana kami diajari supaya kami berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama kami, supaya kami ya Tuhan lebih sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sehingga berkat-berkat rohani tercurah atas hidup kami, tercurah atas pribadi kami ya Bapa. Terima kasih Yesus yang baik. Kami berdoa ya Tuhan buat gembala kami, buat Bapak Pendeta Insinyur Niko Neto Harjo. Kami juga berdoa buat gembala kami, buat Bapak R. Bambang Jonan, buat Bapak Pendeta Edi Prajitno. Kami berdoa ya Tuhan buat Cireni dan Cirita. Kami berdoa buat Kosoan. Mari Tuhan Engkau berkati hamba-Hamba-Mu, Engkau berkati beserta keluarga hamba-Hamba-Mu. Kami percayakan kehidupan hamba-Hamba-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa, kami mengangkat tangan kami memberkati daripada pembicara kami malam hari ini. Kami berdoa buat Cireni ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, tambahkan hikmat kebijaksanaan atas hamba-Mu. Karena kami percaya pewahyuan Tuhan itu yang akan dibicarakan oleh hamba-Mu, sehingga kami yang mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kami memberitakan kebenaran firman-Mu, sehingga berkat-berkat rohani bisa kami terima malam hari ini. Terima kasih Yesus yang baik. Kami juga berdoa buat kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan dan tembok-Mu, dan sentosa di dalam puri-Mu. Kiranya biarlah Tuhan setiap orang yang memberkati Yerusalem diberkati, dan kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat ibadah kami ini, mulai dari awal pertengahan hingga akhir, semua aman dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Shalom bagi kita semua, shalom. Shalom. Shalom, ada sukacita katakan amin. Amin. Boleh kasih salam samping kanan kiri, katakan Engkau luar biasa. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Boleh sama-sama. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Ku pikul salibmu, Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan dan kuatku, teguhkan imanku. boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami Dan kehendak
mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, Sebab hari ini hari yang terbaik. Boleh tepuk tangannya sama-sama lebih dahsyat anak muda. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Oh, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyah, oh haleluya. hujanku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Anak muda, ku mau Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. oh, segala yang ku alami. Dan kehendakmu Ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini menjadi hari yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Mari bersama-sama. Akan ku pikul salib. Ini iman kami Tuhan. Cukuplah kasih setiamu, Ku bertahan, Kau kuatku. teguhkan iman. Mari anak muda saja katakan, akan ku pikul salibku, ku bertahan. Come on, sekali lagi. Hey. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Hari yang terbaik, hari yang terbaik. Haleluya. Hari yang terbaik. Sekali lagi. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Yang mau bersorak-sorak memuji nama Tuhan, boleh lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Anak muda, come on. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tepuk tangannya masih lemas. Dengan gairah muda, come on. Yesus, angkat pujian dengan semangat bersama. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti berlari Mari sampai akhir,
namanya. Sama-sama. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Yang bisa lompat-lompat bagi Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kaulah yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Langkah takkan terhenti. Langkah takkan terhenti. Berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya. Come on. Serukan ajaib namanya. Anak muda saja. Roh Kudus di rumah-rumah boleh naikkan. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Doa yang dahsyat dalam hidup kami. Katakan amin. Amin. Oh, oh. Mari bersaut-sautan. Oh, 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 oh. Boleh kurang kencang. Sekali lagi. Yo, bebaskan kamu. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami datang kepadamu Yesus, membawa hidup kami menyembah-Mu. Haleluya. Mari bakar setiap kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Jesus. Haleluya. Mari sama-sama. Roh Kudus membakar. Ini kerinduan kami. Roh Kudus, Roh Kudus. Oh haleluya. Naikkan pujian mujizat terjadi. Oh, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Boleh tercurah, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh. Keajaiban terjadi dari tempat ini ya Tuhan. Dari GBI Rumah Persembahan ini kami bangkit menjadi terang-Mu ya Tuhan. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mengalir kuasa-Mu. Come on. Tepuk tangannya masih kurang kencang anak muda. Oh 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 oh. Anak muda saja. Tercurah kuasa-Mu. Say. Anak muda, saya yakin waktu kita menaikkan pujian ini ada iman di dalamnya, sehingga kita digerakkan. Katakan amin. Katakan amin. Saya rindu jemaat Tuhan saja, nggak ada tangannya yang kayak gini, nggak ada yang di belakang. Saya mau semua tepuk tangan, yuk tepuk tangan semua. Go. Haleluya. Dengan cara yang benar kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan saja.
mengalir kuasa-Mu. Come on. Oh, 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 oh. Tercurah, nyalakan api-Mu. Come on, yuk. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh, keajaiban terjadi. Ada keajaiban di keluarga kami, ada keajaiban di kota kami, ada keajaiban di bangsa kami. Haleluya. Ini kami umat-Mu yang memuji dan berdoa pada malam hari ini Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah. Ya Dia baik. Dia baik Tuhan. Malam hari ini dengan rasa bersyukur, dengan hati yang menyembah ya Tuhan, dengan kesederhanaan kami datang. Oh lalabaya, lalabaya, menyatukan hati kami, menyembah Engkau Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Boleh buka kedua tanganmu anak muda. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku kepadamu, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kita, yang mencukupkan segala sesuatunya dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan saja dari awal. Oh, ku tetap cinta dengan segenap hati. Ku tetap cinta. Amin. Walau ku tetap setia kepadamu, ku tetap. Walau topan datang menerpa, ku tetap. Karena sungguh terlalu banyak yang terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin
belajar mempersembahkan yang terbaik bagimu Tuhan. Seluruh hidupku, seluruh hatiku kepadamu Tuhan. Biar ku tetap cinta, kami puaskan penyembahan kami Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku kepadamu. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Mari anak muda, angkat suaramu, angkat penyembahanmu. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri bagi keluargaku, bagi kuliah kami, bagi pelayanan kami. Terlalu banyak Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari buka kedua tanganmu anak muda saja. Terlalu banyak yang Tuhan, oh Tuhan, yang ku miliki, ku sembahkan, ku persembahkan. Biar ku tetap setia. Masih jemaat Tuhan saja dengan segenap hati. Terlalu banyak yang Tuhan, mujizat-Mu takkan mungkin ku balas. Semuanya dari-Mu Yesus, ku berserah. Biar ku tetap cinta untuk, biar ku tetap cinta, ku setia. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Biar ku tetap cinta setia, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Malam hari ini Tuhan bersama-sama dengan umat-Mu, bersama-sama dengan anak-anak muda-Mu yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami datang menghadap
kami datang mendekat, duduk di bawah kaki-Mu. Kami mau lebih, kami mau lebih lagi ya Tuhan. Dekat, dekat dengan hadirat-Mu Tuhan. Kurania, kurania labu, kurania labu. Karena Kau baik Yesus, Allah yang selalu mempedulikan hidup kami, Allah yang menyayangi kami, Allah yang mendekap kami dengan kasih-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan kebaikan-Mu. Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Tuhan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang besar. Oh, mari anak-anak muda, engkau yang bisa berbahasa roh, bangkitkan, bangkitkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kegerakan terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ditinggikan Engkau, disembah Engkau dari kami. Oh, rala-rala-ya, rala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Hira-la-b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 a. Kau hadir ya Tuhan, menjamah kami, membebaskan kami, membuat kami jadi lebih berarti ya Tuhan Yesus, jadi lebih berharga di mata-Mu. Ya, haleluya. Bangkitlah anak-anak muda, bangkitlah anak muda. Engkau kudus, Kau kudus, Engkau mulia Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terbesar, termulia. Jesus. Ayo terus sembah Dia, sembah Dia. Ya, kami sungguh menyadari Engkau hadir di tempat ini. Jamah kami ya Tuhan, jamah kami ya Kudus, jamah kami ya Roh Kudus, jamah kami ya Kudus, jamah kami ya Roh Kudus. So here I vow to live You high, Jesus, be glorified in all this.
Mari anak muda saja dengan lembut katakan, so here. In all days, so here I bow, so here I bow to leave you high. Be glorified, be glorified. Yes, I am yours. Sing, so here I bow, so here I bow to leave you high. Jesus, be glorified in all me. For all my life, I am yours forever. So here I bow, so here I bow to leave you high. Jesus, Be glorified in all me. for all my life, I am yours forever. God here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God who brought me back to life, I am yours forever. Sing God here, oh, God here And now be Jesus, right here and now, be glorified. God of heaven, God who brought me back to life, I am yours forever. saat ini jemaat Tuhan saja. So here I bow, come on. So here, boleh tepuk tangan sama-sama. Boleh sama-sama tepuk tangan bagi Yesus. Jesus, in all days. Saat ini jemaat Tuhan saja. So here I bow, oh, oh, oh. So here, oh, la 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 la. Be glorified for all my life. I am yours. God here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours. Sing God here, God here and now. Engkau yang layak ditinggikan Yesus. right here. And now be glorified, God of heaven and earth. God who brought me back to life, I am yours forever, yours. God here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. Yours. Kali kali katakan God's here, God's here and now, be lifted high. Right here and now, be
Sebab Engkaulah Allah yang layak untuk ditinggikan dan disembah. Tuhan, tidak ada yang lebih besar daripadamu. Tidak ada yang membandingkan Engkau. Tidak ada yang bisa membandingkan Engkau dengan apapun yang ada di bumi ini ya Tuhan. Sebab Engkaulah Alfa dan Omega. Engkau awal, Engkau akhir. Engkau yang Maha Esa, Engkau yang Maha Mulia. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, nyatakanlah kedahsyatanmu di tempat ini ya Tuhan. Nyatakanlah keesaanmu bagi generasi ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengenal Engkau dengan benar, supaya kami boleh bertumbuh dan berakar di dalam kebenaran-Mu, sehingga dari setiap dari kami menjadi generasi yang kuat. Kami berdoa Tuhan Yesus, tidak hanya berkat-berkat materi dunia, tetapi berkat-berkat rohani yang telah Tuhan berikan kepada kami, itu boleh kami alami secara sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami memimpikan Tuhan generasi yang cinta mati-matian akan Engkau. Kami merindukan sebuah kegerakan yang dahsyat bagi Tuhan, bagi kota ini, bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota Medan sama seperti di surga. Tuhan, kami berdoa, kami berseru kepada Allah, kami berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Shikaria dalam karya dalam. Mari anak-anak muda, hampiri Tuhan dengan penuh keberanian. Masuk dalam tahta kasih karunia Tuhan. Alami hadirat Tuhan di tempat ini. Shikaria dalam karya dalam karya dalam karya dalam karo. Shikaria dalam karya dalam karya dalam. Tuhan, kami mau melepaskan apa yang harus kami lepaskan, supaya kami bisa mendapatkan surga ya Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau di tempat ini. Kami rindu mengalami Engkau dalam hidup kami. Tuhan, Tuhan. Sikaria dalam bara 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 bara. Mari hampiri Tuhan. Anak-anak muda, hampiri Tuhan. Akui Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan yang Maha Mulia. Tuhan yang mengasihi-Mu. Tuhan yang mati bagi-Mu. Tuhan yang bangkit bagi-Mu. Tuhan yang menjamin masa depan-Mu. Sikaria dalam bara 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 bara. Sikaria dalam karya dalam karya dalam karya dalam. Sikaria dalam bara 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 bara. Tiara dalam makasih karya dalam karya dalam karya dalam karya. Tuntunlah kami ya Tuhan ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Ada ketenangan, ada ketentraman. Mari Engkau yang berbeban berat, kamu yang capek, kamu yang lelah. Jangan cari solusi dari dunia. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Mari tinggal diam di dalam hadirat-Nya. Izinkan Tuhan untuk melayani Engkau saat ini. Menghiburmu, menguatkanmu, meneguhkan Engkau. Tuhan berkata, jangan takut anakku. Aku menyertai engkau. Kalau engkau di pihakku, kalau aku di pihakmu, siapa lawanmu? Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami percaya hari ini kami akan menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Firman yang hidup yang akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih, thank you guys. Oke, shalom semuanya. Shalom, apa kabar? Luar biasa, hari ini hujan tidak di luar? Tidak ya, puji Tuhan ya. Hari-hari ini kita memang harus banyak berdoa untuk iklim dunia.
Ya, sepertinya segala sesuatu yang ditulis di dalam Alkitab itu akan satu persatu itu akan digenapi. Bukan karena Tuhan jahat atau karena gimana-gimana ya. Sebagai orang yang beriman, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan telah nubuatkan melalui hamba-hambanya yang telah tertulis di dalam Alkitab itu akan terjadi. Karena memang itu adalah firman Tuhan. Dan sebagai orang-orang percaya, pada saat kita menghadapi masalah-masalah global ya kan, masalah-masalah yang terjadi di dunia ini, kita tidak merasa takut dan gentar. Amin? Amin? Kenapa? Kenapa kita tidak takut dan gentar? Karena kita percaya bahwa segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Amin? Amin? Kalau kita dengar cerita soal second coming gitu, kedatangan Yesus yang kedua kalinya, menurut teman-teman itu seram apa serem? Pernah dengar gak sih tentang second coming? Halo? Oh kalau belum pernah itu harus segera ikut kelas pendalaman Alkitab. Kebetulan di gereja kita itu ada kelas KOM namanya. KOM 100 di mana kita belajar dasar tentang firman Tuhan. Dan biasanya di pelajaran terakhir itu ada kita akan belajar tentang yang namanya second coming. Ini adalah janji Tuhan bahwasanya pada saat dunia ini akan menghadapi akhir dari segala sesuatu, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tapi Tuhan sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Amin. Ini adalah pengharapan bagi kita. Katakan pengharapan. Nah teman-teman di kemarin, kalau kita mengikuti penanggalan Yahudi, kita itu masuk dalam sebuah tahun yang baru. Ya, kalau dilihat dari angkanya itu namanya 5784 ya. Nah, kenapa sih kita harus repot-repot melihat atau mengacu kepada penanggalan Yahudi? Karena itu adalah sebuah penanggalan yang bukan dibuat oleh manusia, tetapi ini adalah sebuah kalender atau itu disebut hari raya atau festival yang artinya an appointed time, adalah sebuah waktu yang ditunjuk oleh Tuhan untuk sebuah ibadah. Jadi ini adalah sebuah kalender yang Tuhan buat sendiri. Teman-teman kalau nggak percaya bisa baca dari kitab Ulangan, di situ Bilangan, di situ ditulis dengan sangat jelas sekali. Nah oleh sebab itu kita memperhatikan kenapa sih Tuhan sampai membuat sebuah hari yang spesial bagi kita untuk beribadah. Nah kemarin itu tahun baru, kita masuk dalam tahun yang baru. Nah by the way ya teman-teman tahu nggak 5784 itu dihitung dari kapan? Kalau penanggalan Masehi tahun ini kita masuk tahun keberapa? 2023. Dihitung dari kapan? Dihitung dari kelahiran Yesus. Makanya disebut kalender Masehi, ya kan? Nah, kalau kalender Yahudi sekarang kita itu ada di angka 5.000-an, 5784. Dipercaya bahwasanya angka ini dimulai sejak Adam ada. Jadi kalau begitu orang Yahudi percaya bahwa umur bumi ini sekitar 5.000-an. 5.744 itu yang dipercayai. Nah bagi kita itu tidak masalah karena itu sudah terjadi toh. Kita nggak bisa mengubah apapun. Yang jelas apa yang bisa kita lakukan hari ini dan apa yang akan terjadi di masa depan itu penting bagi kita. Amin. Nah di memasuki tahun ini kita disebut itu 5784. Itu kalau ada tulisan Yahudi ini sekedar supaya informasi kita ngerti ya. Kenapa sih gereja kita itu kita bukan ke Yahudian, tapi kita memperhatikan apa yang dicatat di dalam Alkitab. Kita percaya apa yang dicatat di dalam Alkitab itu penting untuk kita perhatikan. Amin. Amin. Oke, jadi ini bukan kelas teologi ya, jadi teman-teman tenang aja. 5784 itu ada sebuah tanda dari aksara Ibrani itu namanya Peh Dalet 84 ya. Itu kalau kita lihat logonya itu bentuknya itu lebih kurang seperti sebuah pintu. Jadi disebut bahwasannya tahun ini adalah tahun pintu, the year of the open doors.
Nah, kalau di kita, di gereja kita mengambil tema setelah didoakan oleh pemimpin kita. Tahun ini kita akan masuk dalam the year of spiritual blessings. Dari tahun berkat-berkat rohani. Katakan berkat-berkat rohani. Sekali lagi berkat-berkat rohani. Nah, menurut teman-teman, hal yang rohani itu lebih penting daripada hal yang jasmani atau hal yang jasmani lebih penting daripada hal yang rohani? Ada yang mengatakan bahwa hal yang jasmani lebih penting daripada hal rohani, boleh angkat tangan? Tidak ada yang mengangkat tangan. Yang mengatakan bahwasanya hal rohani itu lebih penting daripada hal jasmani, boleh angkat tangan? Tidak banyak. Yang lainnya either tidak tahu jawabannya atau tidak bawa tangan. Antara itu dua ya. Nah, ini saya boleh lampunya agak dimatiin gak ini depan, agak silau, saya nggak bisa ngeliat teman-teman. Ini lebih jelas. Jadi kelihatan yang ganteng, yang cakep ya. Kita ini percaya nggak percaya teman-teman, kita ini sebenarnya adalah makhluk rohani. Kita ini spiritual being. Jadi manusia itu beda sama makhluk ciptaan yang lain. Ingat waktu di dalam penciptaan itu bagaimana Tuhan berbeda pada saat menciptakan hewan atau makhluk yang lain dengan Tuhan menciptakan manusia. Ingat ya, Tuhan ciptakan ayam, jadilah ayam, pakai firman aja. Gitu kan. Tuhan ciptakan kerbau, jadilah kerbau. Jadilah macan, itu Tuhan pakai firman saja dan itu jadi. Tapi pada saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu membentuk manusia dari debu tanah. Artinya Tuhan pakai tangan lah ya. Dibentuk manusia. Dan tidak hanya itu, sebenarnya Tuhan bisa perintahkan aja manusia hidup. Maka dia akan hidup, benar gak? Sama seperti hewan-hewan yang lain. Tetapi untuk manusia, Tuhan itu punya treatment yang berbeda. Tuhan memberikan sebagian dari dirinya dan dia hembuskan ke dalam benda itu. Waktu itu belum hidup. Tuhan hembuskan sebagian dari dirinya menjadi bagian dari benda tersebut dan benda tersebut menjadi hidup. Itulah manusia. Dan pada waktu manusia itu menjadi hidup dan Tuhan kasih dia nama Adam, Tuhan lihat dia dan Tuhan bilang, kamu ini sungguh amat baik. Benar? Jadi coba lihat kiri kanannya. Meskipun hidungnya agak beda, alisnya agak mereng, tapi dia sungguh amat baik. Dan for your information teman-teman, waktu Tuhan bilang itu Hawa belum ada. Jadi meskipun kita masih single ya Bang Hosana, mana dia dah? Oke. Meskipun banyak di antara kita masih single, tapi kita ini sungguh amat baik. Amin. Amin. Jadi kejombloan kita bukan aib teman-teman. Kejombloan kita itu simply karena kita belum ketemu sama tulang rusuknya. Itu kayak botol belum ketemu sama tutupnya. Ya kan? Kenapa? Karena air mineral itu nggak bisa dipaksain ditutup dengan tutup botol kecap. Kalau dipaksain dia akan bocor. Ya kan? Jadi keadaan kita sebagai seapa adanya kita itu Tuhan lihat itu sungguh amat baik. Bukan karena bentuk yang kelihatan. Tetapi karena ada bagian dari Tuhan di dalam dirinya. Amin. Itu sebabnya kita percaya kita adalah makhluk rohani. Itu sebabnya kita percaya bahwa setelah kehidupan di dunia ini, setelah kita ada di balik papan, ya, setelah kita menghadapi kematian, kita punya pengharapan bahwasanya ada surga bagi kita. Sebuah tempat di mana kita semua akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Dan di situ ada sukacita yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Karena kita adalah makhluk rohani, saya percaya hewan-hewan yang lain, misalnya terenggiling, panda, beruang, mereka tidak pernah pusing setelah mati mereka mau ngapain. Tetapi justru kita manusia itu selalu punya sebuah pemikiran, apa ada sesuatu yang lebih daripada hanya sekedar hidup dan makan, dan hidup dan makan dan hidup. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang diciptakan serupa dan segambar Allah sehingga kita itu punya tujuan dalam hidup kita. Dan tujuan hidup kita itu tentu adalah memuliakan
Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, jangan batasi diri. Selama kita hidup dunia ini hanya habisin energi dan waktu kita untuk mengejar sesuatu yang jasmani aja. Amin. Karena kita diciptakan untuk sebuah kekekalan. Saya sangat diberkati pada saat dapat pengertian ini waktu saya baca dan belajar dari buku Purpose Driven Life yang ditulis oleh Rick Warren. Saya seketika menyadari ada kebenaran yang memerdekakan aku, menyadari bahwasanya hidup ini tidak hanya sekedar 50-70 tahun selama saya ada di dunia ini. Sehingga kita mengubah mindset kita hidup untuk sebuah kekekalan. Kita mempersiapkan diri untuk sebuah kekekalan. Jadi teman-teman, mumpung kita masih muda, please jangan habiskan seluruh waktu, energi, potensi kita hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak kekal. Sesuatu yang sifatnya hanya sementara, sesuatu yang sifatnya fana. Ada orang mengorbankan segala sesuatu untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya sifatnya cuma sementara. Benar gak? Hanya demi kekayaan atau aset atau nama besar kita rela melakukan banyak hal yang tidak benar supaya kita dapat itu. Padahal waktu kita dapat itu belum tentu kita bisa bawa dia sampai kekekalan. Kita bisa paling maksimal masukkan emas-emas itu di dalam peti mati. Saya percaya gak sampai 10 tahun, 20 tahun pasti ada orang yang buka peti itu kemudian ambil emas itu. Itu yang dilakukan oleh raja-raja besar di zaman-zaman dulu. Raja-raja yang mulia, raja-raja yang agung dimakamkan dengan seluruh kekayaan mereka. Tapi setelah itu ada aja orang yang datang, mengobrak-ngabrik kuburan mereka dan mengambil harta-harta yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena harta itu tidak bisa dibawa setelah kita tidak ada di dunia ini. Di dunia ini ada 2 jalan. Ya kan, ada lagunya pula. Di sekolah minggu, katanya seperti ini. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Pernah dengar lagunya? Ya. Jadi di dalam dunia ini secara keseluruhan kita lihat itu selalu terbuka 2 jalan. Satu yang kelihatannya lebar dan mulus dan banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk masuk ke dalamnya dan mengejar segala sesuatu yang di dalamnya. Ada jalan yang kelihatannya kecil, tidak terlalu menarik, berbatu-batu, mungkin sulit untuk melaluinya. Dan tidak banyak orang yang memilih ke situ. Teman-teman, kita harus mengerti kemana jalan itu membawa kita. Jangan sampai kita sia-siakan waktu kita dan energi kita untuk menjalani sebuah perjalanan yang mungkin rasanya enak dan menyenangkan, tetapi ujungnya membawa kita kepada kematian. Kematian yang dimaksud di sini ada kematian kekal. Pada saat kita terpisah dari Tuhan, maka itu adalah kematian kekal. Tetapi ada sebuah jalan di dunia ini, kelihatannya tidak menarik, sulit, namanya jalan salib. Tidak banyak orang mau melewatinya. Tapi ujungnya adalah kekekalan. Sebagai sesama makhluk rohani, mari hari ini kita merenungkan. Jalan mana yang mau kita ambil di dalam hidup kita. Karena kita semua masih muda kan. Karena kita masih muda, banyak pilihan-pilihan yang akan ditawarkan oleh dunia. Mungkin bahasa bagusnya pilihan-pilihan. Tapi bisa saja itu adalah jebakan-jebakan yang dunia tawarkan kepada kita. Supaya fokus kita tidak lagi kepada kekekalan yang kekal itu, tetapi kepada sesuatu yang fana. Matius 7 ayat 13 sampai 14, ini teman-teman bisa catat aja. Di sini dijelaskan tentang 2 jalan itu. Jadi katanya masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Mungkin orang sudah mendapatinya tetapi karena dia lihat itu tidak menarik. Dia lihat itu tidak cuan. Dia lihat itu tidak populer. Dia lihat itu banyak penderitaan. Hanya dia pilih, saya pilih pintu yang lain.
Tahun ini disebut tahun pintu. Pertanyaannya, pintu apa yang terbuka? Saya yakin tidak hanya satu pintu yang terbuka untuk kita. Ada banyak pilihan pintu. Jangan sampai kita salah pintu. Amin teman-teman. Slide yang sebelumnya ya. Katakan sama kiri kanannya, jangan salah pintu. Kita baca ya, 2, 3, ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Sekali lagi kita harus punya konsep yang benar tentang kekekalan. Teman-teman, kita tidak hanya sekedar hidup selama kita ada di dunia ini, tapi kita harus mempersiapkan diri untuk sesuatu setelah kehidupan ini. Amin. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 6. Ini ayat yang sangat terkenal ya. Yohanes 14 ayat 6 kita akan baca 2, 3 ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pastikan bahwa kita hanya memilih pintu yang akan membawa kita kepada pencipta kita. Banyak pintu yang akan terbuka dalam kehidupan kita. Pintu-pintu kesempatan. Tanda kutip ya. Tetapi kita harus pastikan pintu itu menuju kepada kekekalan. Jangan memilih pintu yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Amin teman-teman. Sebenarnya kita itu tidak punya peluang untuk bertemu dengan pintu yang akan membawa kita kepada Bapa. Kenapa? Karena manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia berdosa. Sehingga kita dengan Tuhan itu punya jarak yang sangat lebar. Tetapi karena kasih-Nya kepada kita, maka Tuhan Yesus pada waktu kita masih berdosa sekalipun, Tuhan sudah menyediakan diri-Nya untuk mati bagi kita, supaya Tuhan Yesus bisa menjadi pintu bagi kita. Tapi intinya kita harus pilih, apakah memang pintu ini yang akan kita pilih untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Bisa aja orang ketemu sama pintu ini, dia masuk ke dalamnya, rasanya kurang enak, rasanya kurang menyenangkan. Akhirnya dia berubah pikiran, dia keluar lagi dan dia cari pintu yang lain yang lebih menyenangkan. Tapi hari ini kita kepengen kalau di Youth GB Medan Plaza ini, semua anak-anak muda ini, kita adalah orang-orang bijak, orang-orang berhikmat yang memilih pintu yang tepat untuk kita. Amin. Amin. Yohanes 10 ayat 9 sampai 10 kita akan baca ini juga. Yuk kita baca ya, 2, 3, ya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Teman-teman, pada saat kita memilih untuk masuk dalam pintu yang namanya Tuhan Yesus itu, ada satu pihak yang tidak akan membiarkan kita untuk senantiasa ada di dalam jalan yang benar. Dia adalah seorang pencuri. Dia punya tujuan untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia bertugas untuk memberikan kepada kita distraction, mengalihkan perhatian kita. Sehingga kita tidak lagi memandang kepada hal-hal yang surgawi, tetapi kita mulai melihat dan menitik beratkan dan fokus kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Siapa pencuri ini? Jangan ragu-ragu dong. Siapa pencurinya? Iblis. Sehingga kita selalu merasa pada saat kita mau berbuat baik, pada saat kita mau melakukan firman Tuhan, ada aja masalah. Ribet. Makin kita berbuat baik, makin kita berbuat benar, makin kita sabar, makin diinjek. Ya gak sih? Responnya kok gak seperti yang kita inginkan. Kenapa? Karena ada pencuri ini yang berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Berusaha mengaburkan pandangan kita sehingga kita tidak lagi melihat kepada ujung dari perjalanan hidup, tapi kita melihat pada diri sendiri.
Kenapa gue apes banget? Kita menjadi fokus kepada diri sendiri, kepada comfort zone kita. Gak enak jadi orang Kristen, gak enak jadi pengerja. Makin dipercayakan, makin ditekan. Makin jujur kita di kantor, makin disikat sama teman kantor. Makin kita berkata benar, makin dijatuhkan sama lawan. Iya gak sih? Pernah gak sih kayak gitu? Terus setelah itu terjadi teman-teman, respon kita apa dong? Kita nyerah dengan kesulitan itu, dengan penderitaan itu, dan kita memilih pintu yang lain, atau kita konsisten karena kita lihat apa yang ada di depan. Mari arahkan pandangan kita kepada hal-hal yang bersifat surgawi teman-teman, karena kita adalah makhluk rohani. Amin. Padahal sebenarnya sudah banyak yang Tuhan sediakan bagi kita, cuman bentuknya itu beda dengan apa yang kita bayangkan. Kita lihat ayat selanjutnya itu di Efesus 1 ayat 3. Nah ini ayat yang sangat indah sekali ya. Kita baca bersama-sama yuk. Efesus 1 ayat 3, 2, 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kalau teman-teman nanti ya, tolong dicatat Efesus 1 ayat 3 sampai 10. Bahkan satu perikop ini, judul perikopnya adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Kita kan orang-orang pilihan ya, orang-orang terpilih. Kekayaan orang-orang pilihan ini tidak seperti yang kita bayangkan. Oh, uang cash 1 miliar. Aset 2 ruko. Nama besar. Tanggungan BPJS, nggak seperti itu ternyata teman-teman. Kalau kita lihat dari ayat-ayat ini, yang Tuhan sediakan bagi kita itu adalah segala berkat rohani di dalam surga. Yang Tuhan telah berikan kepada kita. Di dalamnya ada apa aja? Damai sejahtera, sukacita, ada hikmat, ada pewahyuan, ada identitas yang benar. Amin. Karena segala sesuatu yang rohani itu bersifat kekal. Benar? Kalau kita punya segala sesuatu yang rohani itu percaya sebenarnya itu Tuhan mampu aja memberikan kepada kita berkat-berkat jasmani. Amin. Sebab berkat Tuhan lah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahinya. Oh kalau gitu berarti setiap orang percaya gak usah rajin. Nah bukan kayak gitu juga. Karena begitu kita mengerti tentang berkat rohani, kita sudah punya mindset yang berbeda tentang bekerja. Kita tidak lagi bekerja untuk mendapatkan upah. Kita tidak lagi bekerja untuk dapat gaji. Kita tidak lagi bekerja untuk dapat bonus. Tapi kita bekerja untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kalau kita memuliakan Tuhan, kita menyenangkan hati Bapa kita, mana mungkin Bapa tidak memperhatikan kehidupan kita. Amin. Teman-teman kalau nggak percaya dicoba aja. Kalau kita melakukan segala sesuatu di dunia ini dengan fokus adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan sendiri yang akan melimpah-limpahkan berkat dan kasih-Nya bagi kita. Kita menjadi orang yang tidak tergantung pada orang lain. Saya punya teman ya, teman baik saya itu salah satu. Tahun lalu itu dia ketiban bencana, rumahnya kebakaran. Dia cuma punya rumah satu kecil di gang pula. Dia tinggal sama mamanya dan kebakaran. Dan kebakaran itu bukan terjadi karena kesalahan mereka, tapi karena tetangga yang gak hati-hati sama kompornya, mereka ketiban sial. Akhirnya teman saya bersama mamanya selama 2 tahun ini dia harus sewa rumah. Dia harus keluarkan ekstra dana untuk sewa rumah. Dan setiap hari dia selalu bergumul tentang kondisinya. Apakah bisa terus-menerus sewa rumah? Tapi kalau mau membangun rumah yang sudah kebakar itu, dananya juga gak sedikit. Gimana caranya? Tapi teman-teman tahu gak? Tidak pernah sedetik pun terpikir di dalam pikirannya untuk minjem duit. Dengan alasan mau bikin rumah. Tidak pernah terbersit dalam pikirannya itu untuk ngutang sama kantor. Ngebond dulu, bos gitu. Kenapa? Karena di dalam hatinya, however dia tuh tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk memberkati dan menyertai dia.
Dan dia tidak pernah lakukan, tidak pernah tulis proposal, tidak pernah mengajukan pinjaman di bank, tidak pernah mengucapkan saya butuh dana sama teman untuk bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Tetapi tiba-tiba di bulan ini, di tahun ini, dalam waktu 6 bulan, rumah yang kebakar itu bisa dibangun dan selesai. Dan dia sekarang baru 2 hari ini pindah rumah baru tanpa hutang. Sehingga dia bisa dengan kepala yang terangkat, saya bisa mempunyai rumah bukan karena bergantung sama manusia. 100% Tuhan yang tolong saya. Dan dia bisa punya rumah tanpa hutang, tanpa pinjaman, tanpa harus hutang budi sama orang. Karena Tuhan itu memperhatikan anak-anaknya, amin. Hanya sering caranya itu nggak seperti yang kita pikirin. Kita suka jalan pintas, kita suka jalan tikus. Tapi Tuhan mau kita berjalan di dalam jalan kebenaran. Amin. Jalan kebenaran itu tantangannya besar teman-teman. Kadang-kadang harga diri kita. Kadang-kadang ego kita tuh harus dikikis sama Tuhan. Kadang-kadang kita harus kayak tema bulan ini ya, damai. Demi damai itu saya harus merendahkan diri. Padahal ini jelas-jelas bukan salah saya. Yang salah siapa, yang minta maaf siapa. Tapi karena kita taat dan melakukan firman Tuhan, kita lihat bagaimana berkat Tuhan itu menyertai kita. Amin teman-teman. Maka hari ini saya mau sampaikan sama teman-teman, mari pilih hal-hal yang rohani. Saya tahu kita semuanya sedang struggle dan berjuang di dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa, pekerja, anak-anak muda. Kita sedang mendaki karir kita. Tapi saya mau kasih nasihat sama anak-anak muda, apapun yang terjadi pilih Tuhan. Apapun yang terjadi pilih kebenaran. Ada resiko enggak? Ada pasti. Seperti Daniel punya resiko, waktu semua namanya dia juga tinggal di negeri, tinggal di tempat di mana dia dijajah. Tiba-tiba ada peraturan bahwa semua orang itu harus menyembah kepada patung raja. Tapi sebagai orang percaya dia harus berjalan dalam kebenaran dan dia bilang saya tidak bisa lakukan itu karena saya anak Tuhan. Waktu dia katakan itu ada resiko enggak? Ada. Resikonya adalah dia akan dibuang di lubang singa. Dia jalanin enggak resikonya? Dia jalanin, dia siap mati untuk itu. Tapi Tuhan bela anaknya. Dia masuk dalam lubang singa dan singanya adem-adem aja. Kayak ada yang nutup mulut mereka. Kemudian raja itu sebenarnya sayang sama Daniel tetapi karena dijebak oleh orang-orang yang iri sama dia. Jangan heran ya anak-anak muda ya. Kalau kita itu bersinar, kita tuh bagus kerjanya, banyak orang iri sama kita. Kalau orang iri sama kita biasanya akan melakukan banyak hal supaya kita tuh jatuh. Ya kan? Tapi Daniel tidak peduli. Dia tahu dia punya Tuhan. Dan dia lakukan bagian dia. Dia berharap kepada Tuhan, dia melakukan kebenaran dan Tuhan bela dia. Raja yang khawatir dengan dia, esok harinya dia mengintip, Daniel, apakah Tuhanmu menyertaimu? Dah rajaku baik-baik saja. Oh, rajanya senang. Dia bilang memang Tuhan yang kamu sembah itu yang melindungi kamu Daniel. Akhirnya kita mendapat pengakuan dari semua orang, bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahwa hidup kita itu disertai oleh Tuhan. Tanpa kita harus membela diri, tanpa kita harus menginjil. Tanpa kita harus buka-buka ayat dan perang debat buka ayat sama orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Akhirnya Daniel dikeluarkan dari lubang singa, kemudian raja marah. Semua orang yang berusaha untuk menjatuhkan Daniel itu harus ditangkap dan dilemparkan ke lubang yang sama. Tahu nggak teman-teman? Orang-orang itu belum nyampe badannya di dasar lubang. Sudah mati dan habis dimakan oleh singa. Rupanya singanya kemarin disuruh puasa sama Tuhan. Gak selera pada saat mereka melihat Daniel. Bukankah Tuhan kita baik dan ajaib? Bukankah Tuhan kita sanggup melakukan hal-hal di luar akal pikiran kita? Amin. Amin teman-teman. Jadi kalau dibilang Tuhan tuh gak masuk akal, saya lihat di TikTok kan. Tidak masuk akal bagi seorang yang tidak berdosa untuk mati bagi kesalahan orang lain. Saya reply di komen TikTok itu, saya bilang memang indeed. Yang Tuhan lakukan itu tidak masuk akal karena Tuhan bukan manusia. Tuhan melakukannya karena kasih.
Sebelum kita, waktu kita masih berdosa pun Tuhan sudah mati bagi kita. Amin. Nah, bagaimana supaya kita bisa bertahan tetap di dalam berkat-berkat rohani tersebut? Teman-teman, apa yang berusaha dicuri oleh pencuri itu? Tahu nggak apa sih yang mau dicuri pencuri dalam kehidupan kita? Pencuri itu tidak terlalu tertarik sama uang kita ya. Pencuri yang kita maksud iblis itu ya. Kenapa dia juga punya banyak duit. Ya, nyatanya banyak orang ke Gunung Kawi supaya banyak dapat duit ya. Dan mereka memang banyak dapat duit. Jadi mereka, iblis itu tidak kekurangan uang. Tapi apa sih yang mau dicuri pencuri atau dicuri iblis dari kehidupan kita? Firman Tuhan. Kenapa? Yesaya 32 ayat 17, Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran, ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau kita tidak punya lagi firman Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita, damai sejahtera itu hilang. Oleh sebab itu kita harus jaga kebenaran itu dalam hidup kita. Di Markus 4 itu adalah ada perumpamaan tentang seorang penabur. Menabur benih. Benih itu adalah firman Tuhan. Ya. Nah, tetapi tidak semua benih yang ditabur itu berhasil menghasilkan buah. Di ilustrasi yang pertama katanya benih itu jatuh di pinggir jalan. Akhirnya benih yang jatuh di pinggir jalan itu dicuri, dimakan sama burung. Dijatuh di pinggir jalan itu seperti orang-orang yang dengar firman sambil lalu aja, sepele. Dengar firman sambil lalu aja, dengar firman sambil ngapa-ngapain, yang penting gue ke gereja, yang penting gue dengar firman. Tapi kalau firmannya dimengerti, apakah dilakukan? Belum tentu, sepele. Akhirnya firman itu tidak sempat tumbuh, tapi sudah dimakan oleh burung. Ada firman yang jatuh, sempat jatuh ke dalam tanah, tapi tanahnya belum dibersihkan. Masih banyak keegoisan, masih banyak dendam, masih banyak kebencian. Dia tidak izinkan kebenaran itu membersihkan dirinya sehingga firman Tuhan itu berusaha untuk tumbuh tapi nggak bisa. Karena berbatu-batu kan. Gagal lagi. Ada firman yang jatuh di tanah yang cukup bagus. Tapi karena masih banyak semak duri itu melambangkan kekhawatiran kita akan dunia. Kemudian kita tertipu oleh tipu daya kekayaan yang ditawarkan oleh dunia. Ya kan? Kita tertipu dengan segala kemilau-kemilau yang ada di media sosial. Sehingga dia tumbuh sih. Tetapi begitu dia mau gede, dia mau berbuah, kejepit dia. Akhirnya dia kalah sama dunia. Tetapi kalau firman, kebenaran itu ditanam di tanah hati yang baik. Maka firman itu akan berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah. Amin teman-teman. Jadi hari ini kita mau belajar untuk menghargai berkat-berkat rohani yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Mari kita jaga firman Tuhan yang kita dengar setiap hari Minggu, kita dengar setiap hari Sabtu, kita dengar pada saat kita ikut Vayo, kita dengar pada saat kita lihat scroll TikTok, kemudian ada banyak orang-orang yang mensiarkan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu tidak cukup hanya kita sambil lalu saja, kita perlu mendalami firman Tuhan. Makanya tadi saya sebutkan, kalau punya waktu ayo ikut belajar firman Tuhan. Ikut Vayo, kita diskusi tentang firman Tuhan. Supaya kita nggak menjadi anak muda yang gampang diombang-ambingkan dengan pengajaran dunia. Kita menjadi anak-anak muda yang kuat, kita menjadi anak-anak muda yang punya akar, kita menjadi anak-anak muda yang ngerti siapa kita, identitas kita tidak terganggu dengan apa yang terjadi di dunia. Amin teman-teman. Mari kita punya identitas yang sehat. Tuhan mengasihi kamu apa adanya. Apakah Tuhan tidak tahu background kita? Tahu. Apakah Tuhan tidak tahu dosa kita? Tuhan tahu. Apakah Tuhan tidak tahu apa yang kita lakukan kepada orang-orang dekat kita mungkin? Tuhan tahu. Tapi di balik segala sesuatu yang Tuhan tahu, Tuhan memilih untuk mengasihimu. Kenapa? Karena dari awal Tuhan menciptakan kita supaya kita segambar dan serupa dengan Dia. Karena Tuhan rindu kita pun ada di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Amin teman-teman. Amin. Yuk mari kita renungkan firman-firman ini hari ini yang sudah kita catat ya. Dan saya berharap para ketua Vayo itu bisa memperhatikan tuntunan gereja kita hari-hari ini.
Di sepanjang tahun ini kita akan banyak merenungkan tentang berkat-berkat rohani. Yang hari ini kita mengerti bahwasanya nilai dari berkat rohani itu jauh lebih berharga daripada berkat-berkat materi yang ditawarkan oleh dunia. Amin teman-teman. Mari kita bangkit berdiri dan kita persiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Mari. Semuanya sudah ada anggurnya. Kalau belum mungkin boleh angkat tangannya biar dilayani oleh Asher kita. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Sepertinya dari G aja deh. Udah D. Dari awal. Saatmu masuk ke hadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu. Pujian tunaikan sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mempersiapkan hati kita. Teman-teman, perjamuan kudus ini hanya diberikan, hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kita yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan kamu ingin menerima Tuhan Yesus hari ini, kan kamu mau beranikan dirimu untuk mengambil komitmen yang baru, kita bisa angkat tangan. Tidak ada yang kebetulan teman-teman. Kalau kita duduk di tempat ini hari ini, kita berusaha untuk melakukan yang terbaik di dunia ini. Tapi apakah hasilnya sebanding dengan usaha kita? Teman-teman, kita butuh Tuhan. Tidak hanya sekedar mengikuti orang tua kita dan pergi ke gereja, tapi kita punya komitmen yang benar. Tuhan, aku mau mengikut Engkau seumur hidupku. Yang ingin menerima Tuhan Yesus, boleh angkat tangannya. Apakah ada? Apakah ada? Oke. Yang angkat tangan berani nggak untuk maju ke depan? Kita deklarasi untuk terima Tuhan Yesus. Adakah? Mau terima Tuhan Yesus? Mau terima berkat-berkat rohani? Maju ke depan. Ayo. Saya akan tunggu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu,
ini adalah orang-orang yang belum pernah secara pribadi terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Selama ini mungkin kita ragu-ragu, kita mungkin ikut-ikutan. Tapi hari ini Tuhan menggerakkanmu untuk, ya, mulai hari ini aku adalah milikmu. Mari kita siapkan hati kita. Ikuti saya berdoa. Teman-teman yang lain, kita dukung teman-teman kita di depan. Kita ikut berdoa juga, amin. Amin, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, saya mau dengar suaranya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau Tuhan untuk mendapat bagian di dalam kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kami membuka hati kami. Dan kami minta Tuhan masuklah dalam hati kami. Jadi Tuhan dalam hidup kami. Ubah hidup kami. Mulai hari ini kami lepas dari segala dosa, dari segala keterikatan, dari segala kutuk keturunan. Mulai hari ini aku adalah manusia baru. Aku adalah ciptaan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau Allah, mati bagiku, hidup bagiku, bahkan naik ke surga bagiku. Mulai dari hari ini kami adalah milik-Mu. Kami adalah milik kepunyaan-Mu. Kami adalah kesayangan-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, terangi hidup kami, jadikan kami baru. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, tepuk tangan. Selamat datang ke kerajaan Allah teman-teman. Oke, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali, kita akan lanjut kepada perjamuan kudus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita deklarasikan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita masuk di dalam perjamuan. Kita siapkan hati. Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk boleh makan dan minum perjamuan ini Tuhan, supaya kami dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa pada Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kita adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dengan tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang ada di tangan kita adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Tiara dalam makaro. Kuasa Tuhan, pada saat kita dipersatukan dengan tubuh dan darahnya, maka engkau mengalami pemulihan dalam hidupmu. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat saat ini engkau mengalami kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bangkitkan iman kami, Tuhan bangkitkan sukacita kami, Tuhan berikan damai sejahtera. Shikaria bara 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 bara. Terima teman-teman. Terima shikaria bara 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 bara. Biar dalam makaro satu dengan Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan. Biar dalam makaro ada kekuatan baru. Oh, ada sukacita yang baru. Engkau tidak ragu untuk melepaskan kemarahan. Engkau tidak susah untuk memberikan pengampunan. Sebab engkau telah dipersatukan dengan tubuh Kristus. Shikaria dalam bara 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 bara. Sakit di tubuh hilang dalam nama Yesus. Engkau mengalami mujizat dalam nama Yesus. Ada berkat-berkat rohani yang engkau terima dalam nama Tuhan Yesus. Shikaria dalam bakaro. Haleluya. 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 Shikaria dalam bakaria dalam bakaria dalam bakaria dalam bakaro. Tiara dalam bakaro. Terima kasih. Makasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan.
Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat anak-anak muda yang berkumpul pada malam hari ini. Tuhan kami tahu tidak ada yang kebetulan Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami mendengar firman Tuhan. Dan kami mendengar peringatan-peringatanmu. Dan kami mendengar Tuhan nasihat-nasihatmu. Maka Engkau membangkitkan roh kami Tuhan Yesus. Untuk kembali kepadamu. Kembali kepada firman-Mu. Firman yang akan menguduskan kami. Firman yang akan menyucikan kami ya Tuhan. Sehingga kami akan semakin lebat berbuah bagi kerajaan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap dari kami yang sedang bekerja. Setiap dari kami yang sedang melakukan usaha. Tuhan berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Sehingga kami melakukannya karena kami mengasihi Engkau. Dan karena kami mau memuliakan Engkau dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memberkati kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak muda yang sedang sekolah. Yang sedang ada di dalam pendidikan Tuhan. Kalau kami sedang skripsi, kami sedang tesis, apapun yang sedang kami gumulkan hari-hari ini, Tuhan berikan kelonggaran, Tuhan berikan kepada kami mata rohani untuk melihat apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menyelesaikan tugas-tugas kami dengan cara Tuhan. Sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak muda yang saat ini sedang mencari pekerjaan, yang sedang bergumul dengan hubungan-hubungan, yang sedang bergumul dengan kesehatan, yang sedang bergumul dengan hal-hal yang ada di sekeliling kami. Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu dan biarlah damai-Mu yang memerintah Tuhan atas kehidupan kami ya Tuhan. Arahkan kaki kami untuk melangkah ke tempat-tempat yang tepat. Arahkan hidup kami untuk bertemu dengan orang-orang yang tepat. Jauhkan kami dari pergaulan-pergaulan yang toksik. Jauhkan dari orang-orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh bertumbuh, berakar, bahkan menghasilkan buah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk wadah ini, untuk Youth GB Medan Plaza. Tuhan memberkati leader-leadernya. Tuhan memberkati setiap kelompok-kelompok Fayo. Setiap Fayo bertumbuh dengan sehat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap dari kami yang sedang ada di dalam proses pembentukan, Tuhan kami merelakan hati kami. Sebab kami tahu pintu jalan kepada keselamatan itu sempit, sulit. Tapi Tuhan kami tidak akan menyerah Tuhan. Kami akan mengarahkan pandangan kami kepadamu dan percaya bahwa ujung dari segala sesuatu adalah segala yang menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Kosowan, Kau memberkati seluruh leader-leader yang ada. Kau memberkati Tuhan Yesus. Bahkan setiap pengerja-pengerjamu ya Tuhan Yesus. Jadikan kami terang, yang kuat, yang bersinar ya Tuhan. Sehingga kami boleh membawa dampak yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Dan biarlah Tuhan sebelum kami pulang, Tuhan Engkau membekali kami dengan berkat-berkat-Mu. Mari anak-anak muda, kita buka tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah. Kasih sayang yang sempurna di dalam Tuhan Yesus. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita, menuntun kita untuk boleh menemukan jalan yang benar bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan yang sudah terima berkat. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa firman Luar biasa. hari ini Talia. Yes. Dan semuanya juga pasti diberkati. Boleh tepuk Amen. tangan sekali lagi. Dan kita mengucapkan terima kasih buat Cireni yang telah menyampaikan firman-Nya hari ini. Kakak ada dapat sharing khotbah hari ini? Boleh di-share sama teman-teman? Yang saya dapatkan bahwa apa yang mau iblis curi dari kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Dia tidak mau kita merenungkan firman Tuhan, apalagi kita hidup di dalam kebenaran. Tapi dari pesan Cireni tadi, marilah kita menghargai setiap berkat-berkat rohani yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu firman Tuhan dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Benar. Oke. Tapi Kak, untuk
ada beberapa pengumuman yang mau kita sampaikan dulu nih. Jadi buat teman-teman nanti setelah pulang nanti mau mungkin update story atau video di Instagram, teman-teman boleh banget untuk tag Instagram kita di @youthgbi Medan Plaza, nanti kita akan bantu repost. Dan juga teman-teman boleh follow akun Instagram kita di @youthgbi Medan Plaza, @fayoyouthgbi Medan Plaza dan @youthmissionteam, serta akun TikTok kita di @youthgbi Medan Plaza. Yes. Langsung Langsung di follow. follow. Oke. Oke, dan kita mau sapa nih yang baru pertama kali hadir. Iya, Boleh kami ya? banyak juga. Teman-teman yang baru pertama kali hadir boleh melambaikan tangannya? Yang baru pertama kali Boleh? hadir ibadah. Ayo dong, boleh. ada 1, ada 2, ada Oke. 3, ada 4, Yes. ada 5 di ujung sana, ada lagi, ada 6. Oke. Boleh kita tepuk tangan yang dahsyat buat sahabat-sahabat kita. Dan kami mengundang untuk di Sabtu depan boleh bergabung lagi bersama dengan kita. Dan sama-sama kita katakan, Welcome Youthers. Oke. Sekian. Belum Ada dong. lagi? Ada lagi. Oke, jadi buat teman-teman yang belum punya komunitas rohani, di tempat ini kita punya komunitas rohani namanya itu FAYO, Family Altar of Youth. Kalau teman-teman mau gabung, gampang banget caranya, bisa di DM akun Instagram kita atau bisa mendatangi teman-teman asal kita yang ada di belakang. Benar sekali. Oke, tapi ada lagi Kak, satu lagi. Oke, terakhir Banyak ya teman-teman. Iya, banyak. Oke, yang terakhir buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan, setelah selesai ibadah ini teman-teman bisa memberikan persembahan dengan 2 cara. Yang pertama teman-teman bisa meletakkan amplop persembahan kita ke kotak persembahan yang ada dekat pintu keluar, ataupun teman-teman bisa men-scan QR code yang ada di layar terdekat teman-teman atau di atas akrilik persembahan. Oke. Terima selesai. kasih buat teman-teman yang ibadah hari ini. Sampai ketemu Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.